Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesempatannya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini pada sesi ini di mata kuliah manajemen pemasaran pertanian kita ada pada sesi atau pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan terkait dengan elastisitas penawaran dan permintaan. Di mana pada sesi sebelumnya kita telah mengetahui terkait dengan definisi, hukum, dan contoh terkait dengan penawaran dan permintaan, khususnya pada produk-produk komoditas pertanian, seperti itu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan masih dengan penawaran dan permintaan, namun kita membahas lebih spesifik pada elastisitas penawaran dan permintaan. Pertanyaannya adalah apa itu elastisitas? Seperti itu, dan apa itu elastisitas penawaran dan permintaan. Nah, pada sesi kali ini kita akan dibagi juga menjadi lebih dari satu part ya. Nanti menyesuaikan berapa part, 2 atau 3 part ya. Dan itu akan membagi antara elastisitas penawaran dan permintaan. Sehingga pada kali ini kita akan membahas terkait dengan elastisitas penawaran. Kita mulai dulu, yang pertama adalah pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu masyarakat ataupun negara menunjukkan bahwa kegiatan permintaan maupun penawaran itu sangat-sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya harga yang berlaku. Contohnya seperti perubahan harga, mau itu naik ataupun mau itu turun otomatis akan mempengaruhi jumlah permintaan maupun jumlah yang ditawarkan. Nah, dengan demikian perubahan harga akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan. Seberapa besar pengaruh perubahan harga ya, pengaruh perubahan harga ketika ada perubahan harga ini mempengaruhi jumlah barang yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus elastisitas. Maksudnya apa? Sehingga elastisitas itu sendiri atau elastis kalau kita bahasa Indonesianya adalah mulur gitu ya. Mulur ya. Itu sehingga ketika kita mengetahui adanya dampak ya, ada perubahan harga dan dampaknya tersebut itu yang dinamakan elastisitas. Atau kalau bahasa akademisnya mungkin bisa dibaca di bagian bawah yaitu pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan tergantung konteksnya, permintaan atau penawaran. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan ya, tingkat sensitivitas ya, tingkat respon ya, perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain, di mana pada spesifik yang kita bahas di sini adalah pengaruh dari perubahan harga, gejala ekonomi perubahan harga itu terhadap apa? Terhadap barang yang diminta, kalau itu permintaan, ataupun barang yang ditawarkan, kalau itu penawaran ya. Dan oleh karena itu kita harus tahu juga mana barang-barang atau produk-produk yang sekiranya kita tahu bahwa itu adalah memiliki penawaran yang elastis ataupun tidak elastis atau inelastis atau normal atau justru malah elastis sangat sempurna ataupun inelastis sempurna. Begitu juga dengan permintaan gitu ya. Ada yang ketika harga berubah ya berubah penawarannya tapi tidak ekstrim atau normal saja gitu. Ada yang barangnya berubah sedikit gitu ya, harganya berubah sedikit, ternyata jumlah penawarannya atau permintaannya itu berubah sangat-sangat ekstrim. Nah, itu kita juga melihat elastisitas gejala ekonomi ini gitu ya. Gejala elastisitas pada penawaran maupun permintaan itu kita untuk meramalkan pada kondisi di masa yang akan datang juga gitu, akan jadi seperti apa ketika harga itu berubah baik itu naik maupun turun. Oke, kita masuk ke definisi ya. Definisi kita mulai dari elastisitas penawaran, di mana elastisitas penawaran sendiri atau elasticity of supply gitu ya merupakan pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya barang, sebenarnya jasa juga masuk, yang ditawarkan itu, atau mungkin tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang itu sendiri gitu ya. Ini dibalik saja gitu, dibalik intinya seberapa peka sih gitu, seberapa sensitif sih perubahan jumlah barang yang ditawarkan itu terhadap harga ya, terhadap perubahan harga atau pengaruh perubahan harga itu sendiri terhadap
jumlah barang yang ditawarkan gitu. Atau definisi lainnya juga bisa dikatakan bahwa elastisitas harga terhadap penawaran merupakan respon dari jumlah produk yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Secara spesifik, elastisitas penawaran itu diukur berdasarkan presentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap presentase perubahan harga, sedangkan faktor yang lain tetap ya, dianggap tetap. Misalnya ketika kita menganggap sebenarnya ada juga yang mempengaruhi jumlah penawaran seperti yang kita bahas pada sesi sebelumnya, tapi untuk membahas elastisitas ini kita anggap yang lain tetap, atau istilahnya adalah ceteris paribus ya, untuk kita mengetahui hukum-hukumnya dulu lah ya, hukum-hukumnya dulu. Adapun yang dimaksud koefisien elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harganya. Jadi nanti ada perbandingan ya. Dari perbandingan tersebut kita nemu yang namanya koefisien elastisitas penawaran, dan dari koefisien ini kita bisa menentukan sebenarnya penawaran barang ini gitu ya, penawaran barang tertentu ini masuknya kemana, ke yang elastis, inelastis, atau yang lainnya, normal, elastis sempurna, atau inelastis sempurna, seperti itu. Karena setiap barang, apalagi kita nanti akan membahas specifically khusus untuk produk pertanian, itu masuknya apa ya, elastis atau inelastis. Dan untuk mencari koefisien tersebut ya, elastisitas penawaran tersebut, ini ada rumus tersendiri gitu ya. Rumus tersendiri, setidaknya ada dua rumus yang dapat kita gunakan ya. Yang pertama adalah rumus yang ini ya, elastisitas penawaran. Sebenarnya nanti sama saja sih yang dengan permintaan gitu ya. Permintaan cuma menyesuaikan saja datanya, data penawaran maupun data permintaan. Yang pertama adalah pakai rumus ini yang cukup gampang insya Allah gitu ya. Delta Q ya, delta Q apa? Ini perubahan jumlah penawaran. Kalau barang sebelumnya 10 terus setelahnya adalah 15, ya berarti delta Q-nya adalah 5. Begitu pula sebaliknya, ketika barangnya sebelumnya adalah 10 dan menjadi 5, delta Q-nya tetap 5 gitu ya. Terus ini perubahan harga barang ya. Ini perubahan harga, benar ya, price ya. Ini quantity, Q itu quantity dan P itu price gitu ya. Ini perubahan harga barang dari yang berapa rupiah menjadi berapa rupiah gitu. Ketika 10.000 rupiah menjadi 15.000 rupiah, berarti delta price-nya adalah 5.000. Begitu pula dari 10.000 ke 5.000, itu juga delta P-nya adalah 5.000 rupiah. Nah, untuk dikalikan P-nya itu adalah harga yang awal gitu. Kalau harga awalnya 10.000 ya 10.000 misalnya. Q-nya juga jumlah penawaran mula-mula, misalnya dalam bentuk apa? Jumlah butir, buah, kilo, ton, dan sebagainya, satuan-satuan massa atau satuan-satuan jumlah terserah gitu. Nah, dari sini bisa ditemukan elastisitas penawaran. Dari situ nanti kita bisa menyimpulkan apakah barang itu elastis ataupun inelastis ataupun yang lainnya. Seperti itu. Atau dari persen juga bisa ya. Dari rumus yang kedua juga bisa. Ini persen delta Q dan dibagi persen delta P, yang dimana kalau di breakdown akan memunculkan seperti ini gitu. Delta QS gitu ya, delta QS dibagi QS ya, mula-mulanya mungkin ya. Kemudian delta P dibagi P kali 100, seperti itu. Adapun untuk aplikasinya kita bisa melihat pada contoh soal berikut ini. Dimana ketika harga buah itu 2.000 rupiah per kilo, jumlah yang ditawarkan adalah sebesar 50 kuintal. Namun ketika harga naik menjadi 4.000 kilo, jumlah yang ditawarkan menjadi 60 kuintal. Kita ingat ya hukum penawaran ya, khususnya pada produk-produk inferior, misalnya kayak produk-produk di pertanian juga termasuknya, dimana ketika harga itu naik maka produk atau jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Nah, dari soal ini ya, soal sederhana ini kita bisa breakdown lagi. Ketika kita ingin melihat koefisien elastisitas penawarannya, kita tahu dulu ya price pertama, price mula-mulanya itu berapa? Itu adalah 2.000 ya. Ini price yang kedua adalah menjadi 4.000, dimana ketika price pertama, Q pertamanya adalah 50 dan Q2 nya adalah 60, seperti itu. Nah, sehingga dari rumus yang pertama tadi, ini delta atas adalah delta Q dibagi dengan delta P dikali dengan P dibagi Q yang ini.
seperti itu rumus yang ini, sehingga kita bisa tahu bahwa delta Q-nya berapa ya, selisih antara 50 dan 60 sepertinya bisa gampang ya, 10. Kemudian selisih antara price 2000 ya, 2000 dan 4000. Kemudian dikalikan, ini jangan sampai salah penempatannya juga ya, price-nya 2000 dibagi 50. Ketemu 20.000 dibagi 100.000 adalah 0,2 seperti itu. Begitu pula dengan rumus yang kedua yang ini gitu ya, ketika kita breakdown ya, delta QS dibagi QS, delta P dibagi P gitu. Ya, ini delta QS ya. Ini 10 ya, sama seperti ini, dibagi awalnya 50 dan ini juga 4000 bagi 2000 ini. Ketika ketemu dikalikan 100. 20 dibagi 100 ya, 0,2. 0,2 ini termasuk penawaran inelastis. Taunya dari mana penawaran inelastis? Karena ini memiliki indikator tersendiri ya, dimana indikatornya adalah sebagai berikut. Ketika rumusnya menemukan bahwa elastisitasnya atau koefisien elastisitasnya adalah lebih dari 1, itu merupakan penawaran elastis. Sedangkan kalau kurang dari 1, itu termasuk ke penawaran inelastis. Dan ketika normal sama dengan 1, ini tidak terhingga dan ini adalah 0. Sehingga ketika tadi kita sudah menemukan bahwa angkanya 0,2, berarti ini adalah kurang dari 1. Kurang dari 1 adalah ini. Maka disebut dengan yang namanya penawaran inelastis. Seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Oke, di sini akan saya jelaskan pula yang namanya macam-macam elastisitas penawaran. Di permintaan pun nanti juga ada sama ya, kurang lebihnya sama, tapi sudut pandangnya kita akan sedikit berbeda. Ingat ketika kita berbicara masalah penawaran, sudut pandang kita harus sebagai produsen ataupun seller gitu ya, yang menawarkan barang tersebut supaya lebih enak saja gitu ya memahaminya. Dimana untuk penawaran elastis ya, sekali lagi tadi elastisitas secara definisi adalah kepekaan ya, sensitivitas perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga gitu ya. Ketika ada perubahan harga berarti jumlah yang ditawarkan semakin tergantung ya. Kalau harga naik ya pasti kenaikannya akan tinggi gitu. Nah, elastis ini berarti namanya juga elastis, berarti kepekaannya tinggi gitu ya, kepekaannya tinggi. Nah, penawaran elastis ini yang dimana koefisiennya adalah lebih dari 1, contoh-contoh barangnya adalah termasuk barang-barang yang lux atau barang-barang mewah gitu. Termasuk juga sebenarnya barang-barang kebutuhan pribadi seperti kayak sabun, shampoo, pasta gigi itu ada yang mengatakan bahwa itu termasuk dengan penawaran yang elastis, dimana ketika harga berubah mau naik mau turun itu sangat mempengaruhi yang namanya jumlah penawaran terhadap barang tersebut ya, bisa jasa juga terhadap barang tersebut. Itu penawaran elastis ya. Karena apa? Karena barang-barang seperti ini, contohnya yang barang-barang mewah ya, macam-macam produk ya, mungkin itu termasuk barang sekunder tapi mewah gitu, contohnya kayak mau kendaraan mewah gitu ya, perhiasan mewah gitu, barang-barang branded dan macam-macamnya, itu juga masuk ke penawaran elastis. Ketika harganya naik maka produsen atau penjual akan berbondong-bondong untuk menawarkan barang tersebut walaupun harganya naik sedikit. Karena apa? Karena mereka punya kemampuan ya, biasanya di industri punya kemampuan untuk memperbanyak barang tersebut gitu ya. Kalau bisa memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari jumlah, dari kuantitas barang, kenapa enggak gitu. Sehingga kalau kita bisa melihat dari kurvanya ya, ini kurva penawaran elastis ya, penawaran elastis. Contohnya di sini 10.000 aja dan naik di sini paling 12.000 aja ya, 12.000 aja. Naiknya sedikit seperti ini ya, tapi ternyata dari kuantitasnya mungkin yang di sini cuma 5, wah naiknya bisa sampai banyak. Misalnya kita nggak pakai angka tapi kita pakai kurva aja di sini ya, harganya naiknya sedikit tapi ternyata barang yang ditawarkannya bisa berubah sangat-sangat drastis ya, atau dramatik ya, untuk elastisitasnya ya, untuk kepekaannya sendiri. Harga naik sedikit, permintaannya langsung dari yang sedikit ini ke jumlah yang
cukup banyak. Ini dinamakan dengan yang namanya penawaran elastis. Kalau kita kepingin bisa melihat hal tersebut seperti itu. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu penawaran inelastis ya, atau penawaran yang tidak elastis ya, tidak terlalu elastis lah ibaratnya, dimana koefisiennya adalah kurang dari 1 termasuk tadi. Dan ini biasanya pada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kita tahu yang namanya kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang wajib atau yang harus ya dimiliki oleh seseorang agar dia bisa bertahan hidup. Termasuknya adalah kebutuhan-kebutuhan bahan bakan pertanian ya, pangan. Itu termasuk barang-barang dengan penawaran yang inelastis, di mana ketika ada perubahan harga gitu ya, perubahan harga ya, respon terhadap jumlah penawaran tersebut tidak bisa terlalu cepat ya, atau tidak bisa terlalu menjawab dari respon perubahan harga tersebut, atau perubahan harga tersebut tidak berefek banyak lah terhadap jumlah penawaran produk tersebut gitu. Sehingga kalau kita bisa melihat di sini penawaran inelastis kurvanya, mau harga dari mungkin di sini 200 rupiah menjadi 10.000 naiknya, tapi ya kurvanya jumlah penawarannya ya dari mungkin sedikit aja nih berubahnya, segini aja gitu ya, sehingga kurvanya cenderung curam gitu ya, cenderung curam. Karena apa? Kepengenan pun ya seorang penjual ataupun seorang produsen gitu ya, untuk menawarkan barang tersebut, mumpung harganya naik nih gitu ya, kepengen memproduksi banyak, tapi yang namanya kebutuhan primer atau pokok, khususnya di kebutuhan pertanian kan tidak bisa serta-merta seperti itu. Beda dengan barang-barang industri yang pabrikan, mau nyetak banyak gampang gitu ya, tapi kalau di pertanian kan butuh waktu ya, ada resiko cuaca, resiko yang lain dan sebagainya, tenaga kerja, musim dan sebagainya, sehingga nggak serta-merta. Memang tetap ada perubahan, cuma tidak banyak dari penawaran-penawaran yang elastis, dan itu karena hal tersebut bisa seperti itu, sehingga dikatakan bahwa yang namanya produk-produk pertanian khususnya adalah termasuk pada penawaran-penawaran yang inelastis. Adapun yang ketiga, yang dimana koefisiennya adalah elastisitasnya sampai dengan 1 ya, ini wajar lah ya, perubahan harga ya sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga kurvanya ya nggak landai dan juga tidak curam. Biasanya kebutuhan-kebutuhan sekunder ya, bisa kayak TV gitu ya, barang-barang seperti itu ya, olahraga, kebutuhan kita yang sekunder, yang setelah primer lah ibaratnya. Karena kalau saya menyebutkan contohnya ya bisa cocok bisa enggak, karena kebutuhan primer kebutuhan sekunder orang itu bisa berbeda-beda, tapi secara umum ya seperti itu ya, kayak hiburan dan sebagainya itu kalau sekunder. Sehingga kalau penawarannya seperti ini. Ada juga yang namanya penawaran elastis sempurna gitu ya, benar-benar elastis sempurna. Nah, maksudnya apa? Nggak usah nunggu harga berubah pun dia jumlah yang ditawarkan bisa tinggi gitu ya, tergantung kebutuhan yang ada gitu, dan biasanya sudah ditetapkan harganya dari sana gitu. Contohnya seperti kalau di luar negeri mungkin gandum ya, kalau kita yang paling dekat adalah misalnya kayak BBM gitu ya, BBM misalnya. BBM ya harganya ya kurang lebih ya segitu gitu ya. Misalnya kalau seliter sekarang berapa gitu ya, mau Petralite, mau Pertamax gitu ya, atau premium atau solar dan sebagainya ya, harganya ya berubah sih, cuma maksudnya adalah ya dipatoknya sudah dipatok duluan gitu ya, harganya segitu gitu. Dan penawarannya adalah jumlahnya bisa banyak, bisa sedikit dan sebagainya ya. Karena apa? Karena kebutuhannya ada gitu ya. Penawarannya itu, stok barangnya itu ada gitu ya. Gandum gitu ada. Tapi untuk menjaga hal tersebut harganya dibatasin. Seperti tugasnya Bulog terhadap tanaman atau kebutuhan pangan kan seperti itu gitu ya. Mau barang naik mau barang turun, sudah stok harganya sudah ditawarkan segitu gitu. Seperti itu. Sedangkan untuk penawaran inelastis sempurna ya, mau harganya naik mau harganya turun ya
tetap permintaannya di situ. Ini memang jarang sekali kebutuhan sehari-hari kita lihat seperti itu ya. Contohnya pada kebutuhan tanah dan air minum ya. Karena mau harganya naik, mau harganya turun ya, sebagai manusia ya kita butuhnya ya hanya segitu gitu ya. Secara individu kita butuhnya hanya segitu. Kalau secara agregat pasar juga ya paling yang mempengaruhi adalah jumlah penduduk. Tapi kalau kita biasa misalnya sehari konsumsi 3 liter ya, mau harganya naik mau harganya turun ya kita pasti akan konsumsi yang sama seperti itu ya. Itu kalau dari sisi permintaan ya. Kalau dari sisi penawaran juga sama, kan melihat permintaan juga gitu ya, mau naik mau turun ya. Kalau mau menjual itu ya oke gitu, tanah maupun air minum. Itu terkait dengan macam-macam elastisitas penawaran sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi terhadap elastisitas penawaran. Yang pertama adalah kita tahu yang namanya jenis produk ya, khususnya di pertanian. Di mana kurva penawaran produk pertanian umumnya inelastis tadi yang sudah dibahas. Sebab apa? Karena produsen ya, penjual, petani tidak bisa memberikan respon yang sangat-sangat cepat terhadap perubahan harga. Ya, karena jenis produknya itu sendiri. Ya, ini pun terkait dengan yang namanya jumlah persediaan kan akhirnya gitu. Karena apa? Mau harganya naik, misalnya harga cabai naik gitu ya. Kan nggak bisa saat itu juga produksi cabai, nyetak cabai yuk kan nggak bisa gitu. Oleh karenanya ini sangat-sangat mempengaruhi yang namanya elastisitas penawaran. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sifat perubahan biaya produksi ya. Penawaran akan bersifat inelastis ya apabila penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi gitu ya, biaya yang sangat tinggi. Kalau biayanya murah mungkin bisa cepat gitu ya, bisa cepat dieksekusi. Sayangnya kan biayanya tinggi gitu ya, tinggi jadinya sifatnya inelastis. Kenapa? Karena kalau mau merespon perubahan harga tersebut juga membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Dan jangka waktu juga ada yang memang jangka pendek dan jangka panjang, tapi di pertanian sendiri kita lihat bahwa mempunyai waktu tersendiri untuk memproduksi komoditas tersebut seperti itu, sehingga responnya pun tidak cepat. Misalnya sekarang memang lagi musim komoditas A gitu, durian misalnya. Ya, kalau misalnya ternyata permintaannya juga tinggi ya, kalau kita mau merespon penawaran jumlah durian itu ya kan masih ada proses nanam dan sebagainya, nggak bisa saat itu juga langsung dipetik. Yang ada adalah memetik yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya gitu, sama aja gitu ya, itu penawaran yang ada saat ini. Nah, dengan kita melihat yang namanya elastisitas ini khususnya pada produk pertanian ini, dan produk lain juga bisa sebenarnya digeneralis dengan produk yang lain karena tadi contoh-contohnya ada banyak yang lain, kita jadi bisa meramalkan berapa jumlah produk yang akan ditawarkan di masa yang akan datang gitu. Khususnya produk pertanian nih. Produk pertanian kayaknya itu bakalan naik nih besok. Oh, berarti jumlahnya akan meningkat yang ditawarkan. Tapi peningkatan itu nggak ekstrim. Gitu. Peningkatan itu nggak ekstrim ya. Walaupun harganya naiknya tinggi banget tadi. Seperti kurva yang saya sampaikan di sebelumnya ini misalnya. Walaupun harganya misalnya waktu lebaran nih, harga daging naik, cuma ya penawarannya ya ekstrim misalnya. Karena yang namanya daging ya harus butuh ternak, butuh ini dan sebagainya. Begitu juga dengan yang namanya kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, misalnya kebutuhan bahan barang mewah gitu ya, mobil mewah dan sebagainya. Ketika perubahan harga sedikit gitu ya, ternyata langsung banyak sekali yang memproduksi di bagian tersebut. Oke. Oke, mungkin ini yang bagian pertama terkait dengan elastisitas penawaran. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi yang selanjutnya. Terima kasih.